Lakukan cara ini biar kita bisa memprediksi harga saham anti ribet. Karena ini adalah cara prediksi harga saham yang paling gampang dan yang paling simple. Halo, nama saya Aris dari transitinvesting.com. Realistis aja, ya realistis aja. Banyak investor di Indonesia berpikir bahwa yang namanya analisis harga saham, yang namanya memprediksi harga saham, itu harus ribet ya dan harus canggih. Bener nggak? Bener ya, bener. Kenyataannya memang ya menganalisis sebuah perusahaan, memprediksi harga saham itu memang nggak gampang ya, nggak gampang. Pertama kita harus mulai dari analisis perekonomian global ya, kemana arah ekonomi dunia. Lalu kita masuk ke analisis makroekonomi suatu negara. Barulah kemudian kita masuk ke analisis sektoral. Nah, habis analisis sektoral, barulah kita boleh masuk ke yang namanya analisis saham per saham. Alurnya memang begitu. Analisis yang benar memang seperti itu ya. Jadi gini ya, jadi sebenarnya kita itu nggak boleh langsung masuk ke analisis laporan keuangan. Kenapa? Karena analisis laporan keuangan itu baru boleh kita lakukan kalau analisis sebelumnya, analisis yang di atasnya itu udah benar ya. Karena gini, percuma kita melakukan analisis laporan keuangan kalau secara sektoral atau secara makroekonomi atau bahkan secara global semua trennya turun. Kalau siklusnya semuanya turun ya, mau sahamnya bagus kayak apapun pasti ikut turun juga ya. Jadi yang namanya analisis, yang namanya prediksi saham, susah nggak? Susah. Ribet nggak? Ribet bos. Tapi ada satu hal yang nggak banyak orang tahu, yaitu kita nggak harus loh bikin analisis sendiri ya. Kita tuh nggak harus loh bikin prediksi sendiri ya. Kita boleh nyontek nggak? Boleh. Boleh nggak? Boleh. Salah nggak? Nggak salah ya kan? Karena ini kan bukan sekolah ya. Ini bukan ujian loh. Kata siapa kita nggak boleh nyontek? Jadi dalam investasi, nyontek itu boleh nggak? Boleh, boleh banget. Sekarang tinggal masalah satu, ya kita mau nyontek siapa? Dan kedua, gimana cara nyontek yang benar? Karena kalau nyonteknya aja salah, maka kita akan rugi. Oke? So sekarang mari kita jawab pertanyaan yang pertama. Kita mau nyontek siapa? Di Indonesia ada beberapa sumber yang biasanya dijadikan tempat mencari bahan contekan. Contoh misalnya grup trading, entah itu di WA, di Telegram, ataupun di forum. Ya. Dan yang dicari pun macam-macam. Ada yang cari stock pick, ada yang cari info, ada yang cari berita. Tapi tahu nggak sih, ada satu sumber contekan yang paling valid, yang paling akurat, tapi justru yang paling jarang dicontek orang. Yaitu Big Money Action atau yang biasa disebut bandar saham. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa kita harus nyontek langsung ke bandar saham? Jawabannya udah jelas ya. Ada dua ya. Alasan pertama adalah karena bandar jauh lebih pintar daripada kita ya. Bandar itu sebelum mereka beli saham, mereka pasti analisis dulu. Apalagi kalau bandarnya bandar asing. Mereka pasti udah menganalisis tuh ekonomi global, ekonomi Indonesia, sektor-sektor apa yang bagus, saham-saham apa yang potensial. Semuanya pasti udah dianalisis, semuanya pasti udah dipelajari. Investor kayak kita jangan mimpi bisa melebihi kepintaran mereka. Kenapa? Karena mereka punya tim analisis. Mereka itu kalau melakukan analisis kerjanya rame-rame bos, ya kan? Dan tiap orang itu gajinya puluhan juta. Nah, makanya nggak usah halu, kita nggak sepinter itu bos. Mau kita ikut seminar berapa kali pun, ikut workshop di mana-mana pun, kita nggak akan bisa lebih pintar daripada bandar saham. Mereka, bandar saham itu jauh lebih pintar daripada kita. Itu alasan pertama. Alasan kedua adalah kenapa kita harus menyontek langsung ke bandar saham? Karena bandar saham lebih kaya daripada kita ya. Duit mereka itu jauh lebih banyak daripada kita. Investor kayak kita modalnya paling banyak mungkin cuma sekian miliar. Bener nggak? Itu pun jarang yang punya duit segitu banyak. Sedangkan mereka levelnya bandar saham itu antara ratusan miliar sampai sekian triliun. Nah, duit segitu bos, beli saham apa aja pasti gerak. Gak mungkin enggak. Makanya daripada kita susah-susah cari info, daripada kita susah-susah cari berita, daripada kita susah-susah analisis macam-macam, mendingan kita langsung nyontek ke sumbernya, ke bandar saham. Nah, sampai di sini masuklah kita ke pertanyaan yang kedua. Gimana cara nyonteknya? Gimana caranya kalau kita mau nyontek bandar saham? Cari info, cari berita, tanya-tanya di grup. Enggak, kalau menyontek bandar saham, enggak gitu caranya bos. Terus gimana caranya? Nah, seperti yang udah kita bahas di buku Investing Black Book, sebenarnya gerakan bandar saham itu kelihatan dan bisa kita baca, asalkan kita tahu caranya. Caranya gimana? Yaitu dengan menggunakan analisis teknikal. Ya, tunggu dulu. Maksudnya di sini bukan sembarangan analisis teknikal ya. Bukan seperti analisis teknikal yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Di sini di buku ini kita akan belajar bahwa yang namanya analisis teknikal itu bukan ilmu nujum, bukan ilmu ramal-ramal, bukan ilmu prediksi. No, bukan. Analisis teknikal adalah ilmu untuk mempelajari pergerakan dari para bandar saham. Supaya apa? Supaya kita bisa nyontek.
ya, supaya kita bisa mengikuti pergerakan mereka. Dan indikator yang dipakai juga bukan indikator yang macam-macam ya. Pakai indikator gratisan pun ya, kalau kita tahu cara bacanya, kita pasti bisa melihat pergerakan bandar saham. Nah, indikatornya apa aja, cara bacanya gimana, semuanya akan kita bahas di buku Investing Black Book. Info selengkapnya silakan langsung saja klik link yang ada di deskripsi. Supaya apa? Supaya kita bisa profit konsisten anti ribet. Ya, kita nggak usah repot, kita nggak usah buang waktu, dan kita nggak perlu menyusahkan diri sendiri. Oke? Saya Aris undur diri, jadilah investor yang cerdas dan mandiri. See you in the next video.